Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal drain ya, caranya drain oli. Jadi caranya drain oli itu macam-macam ya. Ada yang harus keadaan setelah mesin dijalankan, ada yang harus mesin dingin. Ya sebenarnya sih eh, pemilihan cara ini lebih dari hasil logika, hasil pemikiran gitu ya. Kalau yang mesin dingin, endapannya ada di bawah, jadi deket-deket olinya. Kalau yang mesin habis dinyalakan, itu karena katanya biar geraknya itu bisa lari gitu ya. Geraknya itu bisa jenenge naik semua sehingga bisa ke bawah. Tapi ya sebenarnya ada counternya juga ya. Ada argumentasi sanggahannya juga. Saat drain dingin itu sebenarnya ruang mesin terpisah menjadi dua ya kalau di motor matic gini, antara kiri dan kanan, antara filter tengah dan filter samping kalau punya motor NMAX penulis. Jadi antara bongkar baut tengah dengan bongkar baut filter oli, nggak ada filter oli ya, baut samping itu ada beda. Jadi kalau baut samping dimiringkan, itu setelah oli keluar semua pun ya, setelah dalam kondisi miring, nanti buat buka baut tengah pun ada oli yang masih turun juga, dan itu pun katanya masih ada sisa lagi kalau mesin dibelah. Jadi mesin dibelah itu bakal lebih banyak oli lagi yang turun. Jadi antara mesin itu ada segmen-segmennya, ada sekat-sekatnya yang bisa di drain itu cuma sebagian. Kalau drainnya dalam posisi sandar tengah, oli yang bisa keluar itu katanya oli yang tersisa kalau di drain secara normal itu bisa sisa antara 100 sampai 300 ml kalau motor. Kalau mobil ya jauh lebih besar lagi ya. Jadi ya walau mesin di drain dalam keadaan dingin, mungkin oli-oli yang di atas itu sudah turun, tapi oli yang turun itu akan tersegmentasi. Jadi ketika di drain itu pasti masih ada oli yang tersisa, masih ada oli yang naik. Satu lagi alasan orang ngedrain dalam kondisi dingin adalah dari keamanan bautnya. Jadi teorinya kalau mesin dingin itu posisi baut paling rapat. Begitu dipanasi, baut jadi longgar. Nah, kalau drain dalam kondisi dingin, ketika masang baut, nggak ada resiko mesin pecah, nggak ada resiko mesin retak ya, karena posisi bautnya pasti nggak akan makin keras lagi. Beda dari keadaan mesin panas. Kalau keadaan saat panas masang bautnya terlalu rapat, maka saat mesin dingin bisa pecah mesinnya. Nah, ini juga yang sering jadi sumber permasalahan mesin rusak ketika ganti oli sama bengkel ya. Karena dari bengkelnya ngeyel, wah harus rapat, kalau nggak gitu bisa lepas ya. Padahal ya sebenarnya
penulis nggak pernah denger ya baut kurang rapet terus lepas di jalan. Ya pernah denger, tapi jarang sekali daripada kasus baut terlalu rapat sehingga mesin retak. Karena mesin retak ini bisa terjadi pada motor yang baru juga, nggak cuma motor lama, tapi motor yang misal baru servis pertama kali, servis kedua kali gitu ya, ganti oli terus retak mesinnya karena yang masang nggak perhitungan. Karena penulis pernah lihat sendiri ya, ganti oli di bengkel kerapetkannya pakai kaki. Wes sejak itu ganti oli dewe lah. Kalau kayak gitu caranya nggak akan awet. Nah, ganti oli sendiri pakai tenaga tangan satu tok, guys. Itu pun nggak full betul-betul menekan tenaga, tapi cuma cetek gitu tok. Dalam kondisi mesin dingin penulis ya. Penulis biasa ganti oli dalam mesin dingin. Ya sebenarnya kalau ganti oli saat mesin panas juga yang melakukan juga bisa lebih hati-hati. Jadi ya kalau tahu mesinnya dalam kondisi panas, ya merapatinya cukup dengan satu jari saudik gitu toh ya. Pokok digerakkan balik nyantol cukup, nggak usah tenaga full, nggak usah tenaga besar. Nah kalau drainnya dalam kondisi mesin panas, tentu sudah tahu ya lemahnya seperti yang tadi kondisi mesin dingin, yaitu cairannya, olinya itu bakal masih ada yang nyangkut di head cylinder misalnya, jadi yang ke bagian main di mesin. Kalau dalam kondisi dingin oli itu sudah sempat turun, tapi kalau mesin panas ya artinya olinya masih bersirkulasi ya. Yang turun sedikit. Jadi volume oli yang keluar nggak akan sebanyak oli kalau di drain dalam kondisi dingin. Tentu orang semua sudah tahu. Tapi alasannya kotorannya bisa naik. Nah itu gimana ya? Kotoran yang dimaksud itu kotoran apa gitu? Karena kalau kotorannya kotoran logam, mestinya nggak terlalu mudah bersirkulasi lah ya. Kotoran yang mungkin ikut itu ya mungkin kalau di motor lagi kotoran kampas kopling ya. Nah itu mungkin lah ikut. Kalau di motor lagi apa ya, serat kampas koplingnya pecahannya bisa lari kemana-mana gitu ya. Kalau ya mestinya nyangkut di filter ya. Kalau kerak dari selain itu kerak lumpur ya, kerak mesin, varnisnya, mungkin kepikiran bahwa kalau mesin dinyalakan lumpur-lumpurnya akan ikut jalan. Tapi apa benar begitu ya? Apa benar akan ikutan naik juga? Karena ya buktinya orang sering sering ganti oli gitu ya, bahkan mobil ya, cerita mobil ganti 2000 km sekali, itu juga masih ada aja yang kena lumpur ya, kena kerak. Jadi menurut penulis argumentasi bahwa ketika mesin dinyalakan kotoran itu lebih mudah ke bawah, itu ya relatif juga. Karena bisa jadi ketika mesin dingin pun kotoran juga ikut ke bawah kalau olinya itu pelarutannya bagus. Jadi tergantung dari bahan olinya. Kalau bahan olinya jelek ya tetap sama saja, mau dipanaskan dulu atau enggak, kerak-kerak dalam mesin, lumpur-lumpur ya tetap aja nggak ke bawah. Sementara itu kalau olinya bagus, punya kemampuan pelarutan ya, bukan cuma deterjen ya, sudah berkali-kali penulis jelaskan. Deterjen itu cuma memecah kotoran-kotoran, kerak-kerak, varnis biar bisa larut.
Tapi kalau kemampuan pelarutan olinya sendiri buruk, sama saja nggak bisa larut, mengendap. Dan sekalipun mesin dinyalakan ya rasanya nggak akan ikut ke bawah ya, karena olinya nggak bisa melarutkan. Sifat pelarutan oli sendiri kalau secara ilmiahnya itu tergantung dari jenis bahan olinya. Bahan oli grup 1 yang justru pelarutannya paling bagus. Selain grup 1 ester. Tapi sayangnya oli ester itu kadang esternya nggak banyak, karena ester sendiri dibatasi ya 5% maksimal, karena bisa mengganggu kerjanya aditif EP, aditif anti ausnya. Tapi pabrikan oli juga kadang ambil celahnya ya, walau esternya cuma 1%, 0,1%, disebut sudah ada esternya. Ya kalau oli ester tapi kandungan esternya sedikit, ya tetap saja ya kemampuan pelarutannya buruk. Jadi nggak ada alasan lah sebenarnya untuk drain dalam kondisi mesin panas. Karena ya yang namanya kotoran itu tergantung dari kemampuan olinya, bukan dari cara drainnya. Soal kerak-kerak, soal kotoran macam-macam itu tergantung dari olinya juga. Kayak motor penulis ya, karena ganti olinya berdasarkan kasar halusnya suara mesin. Nggak pernah ya menjumpai ada serpihan-serpihan logam, kerak-kerak besi gitu ya. Padahal dulu pernah ya pakai oli apa gitu ya, keluar ada serpihan-serpihan logam, ngeri guys. Tapi sekarang sudah nggak pernah. Mungkin yang kelihatan di kamera itu cuma dari buihnya toh, buih yang ya kelihatan seperti kerak padahal bukan gitu. Jadi kalau di kamera kelihatan ada putih-putih kecil-kecil, itu bukan serpihan logam ya, bukan juga serpihan kampas, karena nggak ada kampas dalam mesin ini, cuma dari buih saja. Jadi kalau motor sampai ada serpihan logamnya, nah itu sesuatu yang yang membahayakan itu. Itu jelas antara ganti olinya telat atau olinya yang tidak layak pakai. Terus ganti olinya gimana dong enaknya? Penulis rekomendasikan sepraktisnya saja. Enaknya kapan? Kalau enaknya pas panas ya panas. Kalau enaknya dingin, selera lah. Cuma ya itu tadi jadi perhitungan juga. Kalau drain dalam kondisi mesin panas, artinya harus hati-hati dalam merapatkan bautnya. Sedikit saja, jangan sampai pakai tenaga ekstra, cukup sak nyutan gitu ya, sak cetul gitu tok cukup, gak usah ekstrim banget. Terus kalau drain, jangan diharapkan olinya bakal turun semua, karena ya pasti bakal masih ada yang misalnya nyangkut di head cylinder belum turun gitu ya. Kalau kondisi mesin dingin, oli akan turun lebih banyak. Ya ngerapet ini bisa lebih seenaknya, tapi ya nggak usah keras-keras lah. Selama ini penulis mesin dingin nggak pernah membuka baut itu keras-keras banget, dan menutup itu keras-keras banget, pakai tenaga cukupnya saja, tangan satu, nggak ngoyo ya, nggak sampai sekuat tenaga, apalagi sampai pakai kaki, nggak perlu sama sekali. Dalam kondisi itu mau di train 1000 atau 100 km, bukai saya butuh sedikit, butuh agak banyak tenaga.
Jadi nggak harus ya nutup itu keras-keras, ngerti selane tok ae. Untuk seal tutupnya penulis sudah kasih rekomendasi ya. Wes apa mana ya, wes lah itu aja. Yang jelas mau dingin mau panas, yang penting tahu konsekuensinya lah. Wes itu aja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.